Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkongsi cerita mengenai cara hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Sebelum saya lanjutkan, boleh subscribe dulu channel saya ini. Terima kasih sebelumnya. Kalau direnung-renungkan, orang Kristen itu dari banyak-banyak agama lah ya, bukan ateis. Itu cara hidupnya mungkin lagi senang daripada yang lain. Jarang aturannya pun kurang, ya jarang yang mengikat. Karena kebanyakan yang ditekankan di dalam kekristenan itu karena dosa yang menghalangi manusia itu, atau memutuskan manusia dengan Tuhan, bukan karena bukan karena kita makan sesuatu atau apa. Padahal kalau dari segi makanan saja, kita pada abad-abad pertama, kira-kira zaman Paulus, zaman Petrus itu sudah selesai misalkan. Mengenai pembahasan makan babi kan, itu semua sudah selesai. Misalkan di dalam Injil dulu lah, kita baca Injil Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini ya mungkin mengilhami kita ya, supaya kita bisa menempatkan diri kita di mana tempat kita berada. Kalau lihat dari zaman dahulu, para rasul misalkan dalam menyelesaikan segala masalah, biasa karena mereka ini latar belakang Yahudi lah kan. Jadi banyak dari Taurat itu kan mengajar haram dan halal sebuah makanan misalkan. Tapi di zaman Paulus, zaman Petrus itu hal-hal itu semua sebenarnya sudah selesai. Apalagi makan babi atau ya soal makanan itu halal atau haram itu sudah selesai. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11. Ini Petrus lah kan yang bersaksi di sini. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara itu berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ini penglihatan Petrus waktu itu. Jadi orang Kristen itu sebenarnya sudah tak diikat mengenai halal atau haramnya sebuah makanan dalam keyakinannya. Kan lebih senang daripada agama lain sebenarnya. Ini mari kita baca di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Aturannya memang tidak sebenarnya lah kan, memang sudah jelas boleh, tidak apa-apa yang membolehkan. Misalkan saya dari suku Yahudi misal, ya kalau saudara-saudara kita itu, saudara-saudara saya yang Yahudi itu mengharamkan babi, ya kita jangan ikut makan babi gitu. Jangan bagi nampak kita makan babi dengan dia semua lah. Supaya kita menghormati dia juga. Karena di mana tempat kita berada, ya kita bisa menempatkan diri lah supaya kerajaan Allah dan pemberitaan Injil itu boleh tersampaikan. Nah kalau kita makan babi misalkan, kayak tak payah Yahudi lah, saya lah sebagai seorang Kristen, saya hidup di kampung itu 99% orang Islam. Jadi dari kecil sampai besar itu saya tak pernah makan babi, karena ya memang tak ada jual di sana lah kan. Lagi cara misalkan saudara-saudara kita orang Islam yang mengharamkan anjing, yang mengharamkan babi, dan yang diharamkan dia semua itu kan,
Kamu janganlah buat dekat rumah kamu. Misalkan orang Islam haram anjing, kamu jangan pelihara anjing. Karena apa? Kamu tidak akan bisa lagi berbicara dengan dia orang. Karena apa? Dia menganggap kamu itu sudah memegang barang najis. Jadi pemberitaan atau bagaimana kita bersaksi tentang kekristenan kita itu sudah terhalangi dengan apa? Dengan perbuatan kita itu. Jadi yang saya ingin jelaskan, letakkanlah diri kita dimanapun tempat berada itu. Ya kalau untuk kalau untuk hal-hal makanan itu ya, kalau kau hidup di tempat orang Yahudi atau orang Islam yang mengharamkan babi, janganlah makan babi di sana. Mungkin pergilah jauh-jauh pergi kota-kota lain itu kan kalau mau makan babi. Ada nasihat juga dari Paulus di dalam 1 Korintus 18 ayat 3. Karena itu apabila makanan itu menjadi batu sandungan bagiku, untuk selama-lamanya aku tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Misalkan saya orang Islam. Ya memang saya orang Islam semua kan. Tapi janganlah pasal kita mau mementingkan diri sendiri kan. Kita beli babi taruh di rumah untuk kita makan. Janganlah seperti itu, karena dia akan otomatis akan menjauh. Pernah pengalaman keluarga saya itu pelihara satu anjing. Makanya ya hubungan antara tetangga itu jadi renggang. Makanya itu sebabnya itulah paling penting menempatkan kita di posisi dia seperti apa, posisi kita itu seperti apa. Kalau kita hidup di tempat yang mungkin seperti saya juga orang Islam, ya kita ikut aturan dia lah. Karena apa? Demi untuk kita bisa bersaksi dengan dia orang, untuk mengembarkan Injil. Ya kita harus hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dimanapun kita berada, kita boleh menempatkan diri kita supaya jangan jadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal Yesus. Ini lebih bahaya. Misalkan hal makanan ini kan sudah selesai, tapi ada juga orang Kristen yang model sekarang itu kan, yang adalah saya tak mau bilang itu pun masih mempermasalahkan ini. Dan juga minuman juga kan. Padahal di dalam sebenarnya banyak orang menafsirkan itu minuman itu sebenarnya halal atau haram. Minuman keras lah maksud kita. Ya kalau bagi saya lah kan, kalau diminum menurut porsinya itu ya boleh-boleh saja. Ya bukan halal maupun haram. Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita meminum dia langsung mabuk itu loh. Karena minuman itu kan dibuat bukan untuk mabuk-mabukan, tapi ada satu macam seperti seperti aturan pakainya itu kan. Kalau misalkan ganja juga kalau digunakan dengan aturan pakai kan tidak apa-apa. Nah, demikian juga minuman. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 itu Paulus mengingatkan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya kalau memang tak boleh ditahan untuk minum sedikit-sedikit lah untuk obat, ya janganlah minum lah. Tapi kalau ya untuk obat ya tak apalah, sedikit-sedikit ada aturan mainnya. Misalkan seperti inilah, dosa kita tahu dosa itu apa? Dosa itu kalau di dalam bahasa Yunani meleset dari sasaran. Artinya hamartia, yaitu artinya meleset dari sasaran. Tuhan tuh menciptakan manusia itu kan, ya ini gambarannya seperti anak panah itu kan. Ya untuk kebaikan semua manusia, untuk dunia semua kan anak panah. Tapi ketika meleset dia ciptakan, makanya timbullah dosa. Nah demikian juga minuman itu dibuatnya untuk obat-obat jamu-jamu itu untuk kebaikan juga. Tapi ketika digunakan untuk mabuk-mabukan ya salah, dosa lah itu. Itulah versi minuman dan makan babi itu sebenarnya sudah clear dari zaman para rasul, sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Ya kalau kita mau ikut sebelum manusia berdosa, itu ya Tuhan sebenarnya merancangkan makanan itu vegetarian. Ya bukan daging itu. Karena daging itu makanan, misalkan kambing, binatang, semua itu kan
sebenarnya juga vegetarian Tuhan ciptakan. Tapi karena ada dosa ini jadi pemakan. Mari kita baca di dalam Kejadian 1, Kejadian ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Yang ini untuk binatang. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi seharusnya manusia itu kalau mau hidup sehat, kalau mau manusia hidup sehatnya makanya vegetarian lah. Seperti itu, seperti yang difirmankan Tuhan sebelum manusia berdosa ini. Makanya Paulus juga mengingatkan, meskipun makanan dan apapun yang kita makan itu kan seharusnya kita boleh lihat bermanfaat atau tidak. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi ya kita pandai-pandailah, kalau misalkan kamu itu, kalau kita kolesterol kan, ya janganlah makan apa itu emping atau makan yang berlemak-lemak itulah kan. Ya kita tahu sendiri menjaga badan itu. Nah, tapi kalau ya menurut Alkitab, kalau memang mau kembali kepada fitrah kita itulah, diciptakan manusia yang sebelum berdosa, ya makanlah tumbuh-tumbuhan, makanlah pohon-pohonan, makanlah buah-buahan. Karena dari situ ya kalau lihat penyakit sekarang kan bukan dari tumbuh-tumbuhan, semua dari binatang. Misalkan corona ini kan katanya dari kelelawar, kan tak baik sebenarnya makan babi nggak apa ya, kalau kita lah mau kembali kepada fitrah kita. Dan mengenai sunat juga di dalam zaman para rasul itu sebenarnya sudah jelas lah kan. Pada waktu itu konteksnya orang Yahudi itu memaksakan budaya Yahudi yaitu sunat sebagai tambahan daripada keselamatan. Itu sebabnya Paulus marah waktu itu. Makanya dia mengatakan orang yang di luar Yahudi, misalkan orang Yunani atau orang manalah yang menjadi Kristen harus disunat juga untuk selamat, dikatakan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, kan ini banyak orang Farisi yang jadi Kristen pada waktu itu, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat Musa. Inilah keselamatan kalau didasarkan kamu bersunat atau makan atau apa. Misalkan kalimat seperti ini, kalau kamu makan babi itu tidak selamat, kalau kamu tidak sunat itu tidak selamat. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau didasarkan karena sunat, karena makan atau karena hal-hal apapun, kamu tidak selamat, itu sudah menyimpang dari kekristenan. Karena kekristenan itu dasarnya adalah iman dan percaya kepada Yesus. Ya kalau kamu misalkan lah, kalau dari orang dari Yahudi atau ya dari Islam, seperti saya juga lah kan, kalangan saya 99% Islam, bahkan keluarga saya saja lah ya Kristen. Itu ya karena pada waktu anak-anak dulu, ya untuk supaya kita boleh bercampur kita boleh bermain dan tidak direndahkan satu sama lain kan. Ya bapak saya ya suruh saya sunat. Karena apa? Supaya bisa bercampur, supaya bisa bersaksi, supaya bisa apa. Demikian juga Paulus ketika dia menentang ini kan. Ini ditentang habis-habisan, karena kalau kamu kalau tidak sunat atau tidak menuruti hukum Taurat, kamu tidak selamat. Itu sebabnya dia menentang. Tapi di ayat lain, misalkan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2-3, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapak daripada itu Timotius adalah orang Yunani. Jadi Timotius itu ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Jadi dia tak bersunat pada waktu itu. Tapi market
market penginjilan yang akan dilakukan Timotius itu adalah orang Yahudi. Makanya Paulus supaya tidak mencederai atau supaya suara Timotius itu didengar oleh orang Yahudi, makanya dia menyunatkan Timotius supaya tidak mengganggu. Karena kalau orang Yahudi kan dia pandangan kan orang tidak bersunat itu kan macam merendahkan sekali, bahkan suara atau pendapatnya tidak bisa didengar kalau orang Yahudi. Tapi kalau dengan Timotius disunat, dia bisa didengar oleh suara orang-orang Yahudi. Kan mesti kalau orang yang bertobat dari agama lain mungkin akan lagi ikut tradisi dia. Tapi di dalam konteks Timotius ini memang untuk tidak mencederai hati itu orang Yahudi, dia menyunatkan Timotius. Jadi di mana tempat kita berada, kita tempatkan diri kita. Ini pengalaman saya lah kan. Dulu saya memang kita ikut aturan dia lah supaya kita bisa bersaksi itu loh. Bagaimana kita bersaksi bagaimana orang mau silaturahim dengan kita kalau misalkan kita hidup di lingkungan orang Islam, kita pelihara anjing, dia pun tidak mau jalan-jalan kan ke rumah kita. Bagaimana Injil akan diberitakan gitu loh. Seperti juga Timotius ini. Karena apa? Konsep yang dipegang ini, kita keselamatan hanya melalui Yesus, bukan melalui sunat kah, bukan melalui Taurat kah, bukan melalui yang lain, tapi melalui Yesus. Ini prinsip. Makanya ya itulah, tempatkan kita di posisi dia, di mana kita berada. Harus pandai-pandai lah kan, jangan sampai mencederai. Misalkan ada di kalangan Kristen juga kan yang menganggap bahwa makanan untuk berhala itu kan, persembahan berhala itu kan haram. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, tetapi tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain pada Allah yang esa, daripada Allah yang esa. Makanya kita tidak percaya adanya berhala. Itu yang saya sudah jelaskan video-video sebelumnya itu kan, bahwa berhala itu adalah produk manusia, tidak pernah ada, dia dibuat ya karena kerinduan manusia. Tapi di sini dijelaskan ya tidak apa-apa kita makan daging berhala. Tapi kalau ada saudara kita yang mungkin ya dari Kristen sendiri atau dari saudara kita seberang itu mengharamkan makanan ini, ya kita jangan makan. Baca terus ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, tetapi tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang melemah. Itu ya karena apa? Kita ini Kristen kan, dia ini kadang-kadang tetangga kita atau saudara kita itu menangkap kita itu dengan pandangan yang mungkin menurut Alkitab ya agak ya gimana gitulah. Ya kita harus tahu lah kan. Saya selalu menekankan ini, menempatkan kita di posisi kita seperti apa. Jangan sampai iman kita tergadai juga oleh karena menghormati mereka. Tapi kita tahu, kita belajar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kau hidup di lingkungan mungkin orang Islam, janganlah depan-depan dia makan babi, janganlah di rumah kamu pelihara anjing. Karena apa? Lebih baik Injil itu macam kita bersilaturahim itu lebih senang, lebih bisa. Nanti mereka mesti akan tanya-tanya tentang Yesus, dan kau siap menjawab pada waktu itu. Dan kalau di rumah sudah ada anjing, bagaimana kita mau cerita? Itu kan, mau cerita kepada mereka. Penting kan mengabarkan Injil. Kebebasan kita ya kita tak apa-apa lah. Jadi hidup untuk Tuhan, hidup untuk Yesus itu lebih nikmat. Ya mungkin cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.